لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الوجه قال المؤلف رحمه الله في كتابه اقتضاء صراط المستقيم: فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني. kalau dilanjut في الوجه الثاني. فخذ في الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم. لمعنى كونها مخالفة. فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره. وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وغير ذلك من الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا إنك أنت الستير إنك أنت على كل شيء قدير. Di Iqtidha' as-Sirat al-Mustaqim ini berlarut kita membahas tentang masalah usuliyah, yaitu tentang keumuman, al-umum. Berangkat dari keinginan Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk menjelaskan kaifiyah atau tata cara istidlal dengan salah satu dari hadis yang mulia, yang mana hadis tersebut menyatakan bahwasanya orang Yahudi dan Nasara atau orang-orang kufar, mereka tidak menyemir rambut mereka ketika beruban. Ya. Mereka tidak menyemir rambut mereka ketika beruban. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk menyemir rambut ketika beruban. Dan perintah ini difahami oleh para ulama anjuran, bukan kewajiban. Taib. Diperintahkan untuk menyemir, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan juga khalifuhum, selisihilah mereka. Nah, di sini ada konteks khusus dan ada lafal umum. Konteks khususnya adalah al-isbagh atau as-sabagh, yaitu menyemir rambut. Ya,
Kemudian lafal umumnya adalah khalifuhum mukhalafah, menyelisihi kaum musyrikin. Ini kan umum. Ya. Kemudian sebagian dari ahli kalam dan sebagian dari orang-orang mengatakan bahwa saya menyelisihi orang musyrik itu hanya di konteks semiran ini saja. Tidak dalam konteks apapun. Ya, seluruh konteks enggak. Hanya di konteks-konteks tertentu yang memang ada hadisnya khusus. Ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala melebarkan permasalahan bahwasanya pelarangan untuk menyerupai orang-orang musyrik atau kafir atau perintah untuk menyelisihi mereka itu dalam seluruh konteks yang memang terfahami sebagai penyerupaan terhadap orang-orang kafir, dan di segala zaman dengan terperbaharuinya kasus dan masalah penyerupaan. Di zaman beliau alaihissalatu wassalam tidak ada baju bola. Di zaman sekarang ada baju bola. Apakah itu kena dan tertahqiq manat qiyasnya terhadap ini atau tidak? Apakah itu masuk dalam tasyabbuh bil kufar? Apakah itu masuk dalam ketika kita pakai baju bola yang bernamakan orang kafir atau klub orang kafir, apakah itu masuk ke dalam mukhalafah terhadap sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi kemudian kalau seseorang mencukur gaya rambut misalnya apa? Gaya rambut siapa kira-kira? Misalnya Arturo Vidal, tahu nggak? Yang jengger ayam. Atau anak-anak pang, ya kan? Ada nggak itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Apakah itu ada hadisnya secara khusus? Enggak ada. Larangan untuk. Tapi memang ada hadisnya, hadis ini tentang larangan memotong sebagian dan khaza. Ya, itu ada larangan itu. Tapi khaza itu larangan untuk masalah rambutnya saja. Apakah ada sisi tasyabuh bil kufar? Itu hadis tersebut tidak mencantumkannya. Nah, sekarang apakah orang ketika antum membiarkan rambut antum di tengah saja sementara dua sisinya dihilangkan? Nah, antum ada niatan menyerupai dengan Arturo Vidal misalnya, atau yang semisal dia. Maka kemudian kita katakan antum telah melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka tidak menyemir rambutnya ketika beruban. Maka semirlah dan selisihilah orang-orang musyrik. Masuk ke dalam hadis tersebut. Itu yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga orang-orang tidak ada beralasan ketika mereka mengenakan kaos bola, di belakangnya ada tulisan Eto'o misalnya. Ya. Kemudian sebagian ikhwan biarkan rambutnya jengger gitu. Kemudian beralasan itu kan hadisnya khusus. Ini konteksnya di luar hadis tersebut. Paham gak ikhwan di sini? Kemudian misalnya antum ke barbershop atau ke tukang cukur lah. Tukang cukur kan biasanya kan terpampang foto-foto orang-orang kafir rata-rata ya. Ya misalnya kalau zaman dulu pemain bola rata-rata mau nyerupain Maldini gimana, Bierhoff gimana dan seterusnya kan. Nah, atau Beckham ya. Beckham asli bukan Beckham Menga ya, Beckham aslinya ya. Nah, itu kan terpampang. Kemudian yang mau dicukur bilang, "Pak, Mas, saya mau yang kayak gini, Mas." Misalnya kayak siapa gitu. Ada lah. Tapi dia orang kafir ini yang difoto ini. Ya. Maka kemudian apakah kita bisa menggunakan hadis tentang menyemir rambut untuk melarang dia untuk menyerupai orang kafir? Iya, masuk. Ya. Begitu ya. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mukhalafah yang di dalam hadis tersebut itu lafal umum. Dan mukhalafah lafal umum tersebut bisa terfahami dari imma dari umum lafzi, imma dari umum ma'nawi. Dan umum lafzi itu beliau sebutkan mukhalafah itu masuk ke dalam umum lafzi dalam bagian umum al-kulli ajzaihi. Ini udah pernah Anda bahas. Enggak tahu kan? Reaksi? Pasti enggak tahu. Yang hadir aja ketika itu sekarang mungkin udah lupa lagi.
Umumul lafzi. Jadi umum ada dua macam. Dari segi memaknainya, imma dia umum lafzi, imma dia umum ma'nawi. Umum lafzi itu berarti memahami umum dari segi lafalnya. Umum ma'nawi memahami umum dari segi makna dari lafal tersebut. Maksudnya kias. Anak kasih contoh biar lebih enak. Anak kasih contoh apa yang waktu itu. Umum lafzi ada 3 macam. Umum lafzi ada 3 macam. Ada umumul kull li ajzaihi, ada umumul jama' li afrodihi, dan ada umumul jins li anwa'ihi. Umum yang pertama adalah umumul kull li jami'i ajzaihi, yaitu umum global untuk seluruh partikel-partikelnya itu masuk di dalamnya. Walaupun disebut satu hal dan segala hal yang merupakan komponen atau partikel hal tersebut masuk ke dalam. Contoh wajah. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian ketika wudu. Wajah termasuk apapun yang merupakan bagian wajah, maka itu harus dibasuh. Telinga termasuk wajah bukan? Khilaf di antara ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan dia termasuk wajah sehingga diwajibkan telinga itu. Ada yang mengatakan telinga bukan termasuk wajah, melainkan termasuk kepala. Makanya ini yang sahih. Ya, wamsahu biru'usikum, masuk ke dalamnya telinga. Makanya untuk telinga kan masah, bukan ghusl, ya kan? Itu yang rajih. Maka di sini wajah, apa yang antum lihat di wajah? Ya, antum lihat di wajah ini. Maka kalau misalnya antum membasuh wajah hanya pipi doang, ijza mujzi enggak? Cukup enggak? Sah enggak? Tidak sah. Paham enggak? Karena keumuman wajah itu bukan cuma ini doang. Ini ya. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau kalau wudu mata pun dimasukin air. Karena beliau menganggap bahwa mata ini termasuk wajah, dan memang benar. Tapi qadarullah memang tidak ada sunnahnya itu, hal seperti itu. Bahwa mata itu Rasulullah SAW sampai mengairi mata, enggak ada. Yang sahih ada tidak benar. Begitu ya, paham ya? Ini namanya apa? Umumul kull li ajzaihi, yaitu umum secara global untuk segala partikelnya. Gitu ya. Contoh lainnya dari segi fi'il, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu itu jangan separuh-paruh. Tamu datang ke rumah antum. Antum kasih kopi. Ini memuliakan enggak? Memuliakan. Taib. Tapi setelah antum taruh kopi, terus antum siram mukanya dengan kopi itu. Kira-kira gimana? Menghinakan enggak? Menghinakan. Apakah dia telah melakukan pemuliaan secara umum? Enggak. Satu sisi memuliakan, satu sisi menghinakan. Bahkan menghinakannya itu yang lebih parah daripada memuliakannya. Paham di sini? Contoh lain misalnya, akrimat tullab, muliakanlah para tulabul ilm. Ini ikram umum, memuliakan mereka secara memuliakan dengan pemuliaan yang bentuknya umum. Di antara anak kemudian belikan antum kitab. Ini buat antum. Ini memuliakan antum. Tapi di sisi lain anak celah antum. Anak tahu antum miskin. Makanya anak belikan kitab. Gimana rasanya? Walaupun kadang bercanda itu mungkin bagi kita biasa ya. Cuman misal dan itu bukan bercanda, serius ngomongnya. Anak tahu antum miskin. Terlihat kok dari wajah antum, dari gerakan mata antum, anak tahu. Ada detik-detik kemiskinan di tubuh antum. Iya. Gitu. Iya. Bahkan semua orang bersepakat antum tuh miskin. Makanya anak kasih ijma' muttafaq alaih ala annaka miskin gitu. Dia menerima kitab pun berat gitu. Ada sisi ikram, tapi ada sisi ihana. Maka ini enggak masuk ke dalam umumul kulli ajzai. Gitu ya, paham ya? Ada di umum lafzi versi kedua, umumul jam'i li jami'i afradihi. Yaitu umum plural itu jamak untuk segala member dari jamak tersebut. Ya, contoh akrim at-tullab, muliakanlah para penuntut ilmu. Jamak bukan? Jamak. Maka untuk semuanya para antum semua ini tulab nih kan umum. Jamak enggak? Jamak. Plural.
Kalau tadi wajah kan cuma satu kan. Ini plural, banyak. Maka semuanya ini masuk ke dalam, semua termasuk apa, afrod dari jamak tulabul ilm. Gitu, paham nggak? Maka ketika misalnya Anda mulia akrim at-tullab, Anda hanya memuliakan Ahmad saja. Sementara Ikin selalu Anda hina-hina. Ya. Maka ini berarti belum melaksanakan apa? Akrim at-tullab. Belum melaksanakan. Kenapa? Karena yang Anda muliakan khusus orang-orang tertentu saja. Paham di sini kan? Nah. Kemudian yang ketiga adalah umumul al-jins li jami'i anwa'ihi. Umum jenis untuk setiap macam dari jenis tersebut. Ya, umum jenis dari setiap macam jenis tersebut. Apa contohnya? Jenis. Faqtulul musyrikin. Uqtulul musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrikin. Walaupun ini nanti dalam konteks perang. Tapi dalam konteks perang, walaupun konteks khusus, tapi musyrikin manapun, antum bunuh aja. Ketemu siapapun antum bunuh, tanpa pilah-pilah. Kecuali kalau dia mengucapkan kalimat syahadat, ini beda lagi. Ya, tapi ketika mengucapkan kalimat syahadat kan posisinya dia bukan musyrik lagi, Muslim, walaupun zahirnya saja mungkin. Ya, begitu. Ya. Oke. Tapi musyrikin, ya bisa. Sebenarnya lebih tepat kalau misalnya dia sighahnya bukan jamak. Contoh, la yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak dibunuh, diqisas dengan sebab membunuh orang yang kafir. Ngerti enggak? Paham enggak? Ada seorang muslim membunuh seorang kafir, walaupun tanpa hak, tidak ada hukum qisas. Ya kan? Itu umum untuk semua jenis pembunuhan, semua jenis muslim, semua jenis kafir. Walaupun Yahudi. Misalnya ada seorang muslim membunuh Yahudi, ada hukum qisas? Tidak ada. Ya. Nabi Musa alaihissalam ngegampar seorang dari Qibti ketika lagi berselisih dengan seorang dari kaumnya, yaitu Bani Israel. Digampar sama Nabi Musa, ditonjok itu, fawakazahu, ditonjok, mati. Ada hukum qisas? Enggak ada hukum qisas. Pertama karena itu syibhul amd, atau enggak sengaja 100%. Kedua, kalaupun sengaja, yang dibunuh adalah orang kafir. Paham di sini ya? Maka tidak terjadi hukum qisas. Hadis lain kata Nabi SAW, la yarithul qatil. Pembunuh tidak mendapatkan harta waris. Seorang anak, na'udzubillah misalnya, membunuh, na'udzubillah ya, bapaknya. Maka anak jenis manapun dia, siapapun dia, walaupun anak emas, ya, maka tidak mendapatkan warisan tersebut. Jenis anak yang penting jenis anak, mau apapun dia macamnya. Ya. Kemudian itu tadi semua umum lafzi yaitu umum yang bisa difahami langsung dari lafalnya. Nah, sekarang ada umum maknawi. Umum maknawi ini umum yang terfahami dengan kiasan dari makna lafal tersebut. Umum yang terfahami melalui pengkiasan dari makna lafal tersebut. Ngerti nggak kira-kira? Jadi cara memahaminya bukan langsung dari lafalnya, tapi mengkiaskan bahwasanya ini sama dengan hal tersebut. Apa? Contohnya kira-kira di sini insya Allah nanti akan ada contohnya. Ya. Kita baca dulu. Dari tadi nggak dibaca-baca soalnya. Udah 19 menit loh kita. Murajaah. Dan itu belum tentu paham juga antum, enggak tahu. Al-wajhu tsani kalau kita lanjut dari kalimat sebelumnya. Wa huwa al-umum al-ma'nawi. Jadi ada istilah namanya apa? Al-umum al-ma'nawi. Sejujurnya ikhwan, al-umum al-lafzi, al-umum al-ma'nawi ini antum akan sulit menemukan pembahasan tentang dua hal ini di kajian manapun, bahkan kajian usul fikih sekalipun. Ya.
Karena pembahasan umum lafzi, umum maknawi itu enggak di semua kitab usul fikih membahasnya. Dan ana mencari pembahasan dari kitab turath tentang umum lafzi dan umum maknawi, ana tidak menemukan yang sebanyak ini kecuali di kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim satu, dan di kitab seorang ulama di Saudi namanya As-Sufyani, Syekh As-Sufyani lah pokoknya. Kemudian Anda menemukan juga di kitab ada di kitab yang paling besarnya, yaitu di kitab judulnya Anda tidak ingat, tetapi kitabnya Imam Syihabuddin Al-Qurrafi Al-Maliki rahimahullah. Ulama lebih awal dibandingkan Syekhul Islam Taimiyah. Sangat jarang pembahasan umum lafzi dan umum maknawi, sangat jarang. Tapi yang paling mudah dalam memahaminya di kitab itu. Ini paling mudahnya loh padahal. Paling mudahnya aja paling susah ya. Ya, dan ini pembahasan usul fikih. Nah, al-umum al-ma'nawi yaitu apa tadi? Dia ibaratnya apa? Kita memahami keumuman lafal tersebut bukan melalui lafalnya, tetapi melalui metodologi kias terhadap makna dari lafal tersebut. Kias dari makna lafal tersebut. Contoh atau dikasuskan begini aja. Seperti tadi baju bola ya. Anda dari dulu contohin baju bola terus ya, karena emang ini yang paling happening, sering kali happening. Nah, memakai baju bola orang kafir. Ya, memakai baju bola orang kafir itu suatu perbuatan. Ya. Menyelisihi orang kafir itu suatu perbuatan. Sebagian orang tidak memahami memakai baju bola orang kafir itu sebagai bagian dari menyerupai orang kafir. Enggak. Karena kata mereka ini dua hal yang berbeda. Gitu kan? Enggak semua orang memahami seperti itu. Paham? Apalagi masalah cukur-mencukur. Bahkan masalah menggocek. Ada sebagian orang gocek ngikutin gaya fulan misalnya. Orang kafir. Siapa yang gaya goceknya khas siapa? Orang kafir yang gaya goceknya khas siapa? Sama aja semua namanya gocek kayak gitu ya. Ronaldinho misalnya. Gayanya khas lah, pokoknya gaya khas. Misalnya ketika dia ngoper bola, kepalanya bertentangan dengan arah operannya. Paham gak maksud Anda? Nah, antum pengen seperti itu. Paham ya? Sebagian orang memahami gak kok itu tasyabuh? Enggak, bagi orang ya itu bola. Sisi tasyabuhnya mana gitu kan? Enggak ada. Ya orang gak memahami itu tasyabuh bil kufar. Ya enggak? Nah, berarti orang tidak bisa memahami itu dari segi umum lafzi. Maka kita sadurkan umum maknawi dengan kias. Oh enggak, itu juga dia dikiaskan dengan apa? Dengan antum ada enggak pengagungan terhadap Ronaldinho itu? Ketika antum menyerupai, antum merasa senang enggak? Kira-kira gimana? Orang ketika udah bisa dia seperti Ronaldinho cara goceknya, kira-kira dia seneng nggak dengan itu? Apalagi ketika dikatakan oleh temannya, antum kayak Ronaldinho caranya, langsung seneng gitu kan? Iya. Padahal yang mirip bukan gaya goceknya, mukanya yang mirip. Tapi dia senang. Nah, ketika ada senang ini, ada nggak sisi ta'zim terhadapnya? Ya enggak? Orang ketika mentakzim sesuatu, maka dia akan berusaha menyerupainya. Nah, di sini kemudian ada kiasan ta'zim sama-sama dilarang seperti mukhalafah. Ya. Bahkan ta'zim melazimkan adanya mukhalafah. Maka di sini semaknalah kemudian masuk ke dalam makna mukhalafah. Ngerti enggak? Nyambung enggak kira-kira antum? Iya betul, ta'zim mukhalafah, bukan mukhalafah, musyabahah.
ta'zim mengagungkan orang kafir dengan musyabah itu memang beda kan? Beda kan ya? Beda. Ta'zim itu mengagungkan, musyabah menyerupai. Memang beda. Ya. Tapi ketika dia berusaha menyerupai itu pasti ada sisi ta'zim. Jadi ada rabt, ada ikatan antara ta'zimnya dia, goceknya dia dengan musyabah atau tasyabbuh. Gimana menurut antum gimana? Baik. Sekarang misalnya antum pakai baju itu. Ya, ini kok mirip-mirip bajunya. Iya. Ya, dan anak nggak suka model seperti ini. Ya. Bisa dilepas nggak baju antum? Nah, ya, toy. Wah, ini baru kayak gini nih bagus. Iya. Tuh lihat ada cakar-cakarnya tuh. Ada cakar-cakarnya tuh. Nah, misal antum melihat anak suka pakai batik, ya kan? Dan antum mengagumi anak. Oke. Maka antum pun suatu ketika membeli baju batik. Membeli baju batik. Untuk berbusana serupa dengan anak. Ketika ditanya sama teman, antum kenapa beli baju batik? Ah, suka aja gitu, pengen aja. Terus dipuji sama teman antum. Wah, Masya Allah antum mirip Ustaz Hasan ya. Dan antum senang dengan label dari orang-orang bahwasanya antum mirip dengan Ustaz Hasan, stylenya misalnya. Ada nggak di sini berarti ta'zim ada ya? Ada muhawalah dan usaha untuk menyerupai ada nggak? Ada. Yeah. Nah, gitu kan? Titik-titik inilah yang kemudian dikiaskan dengan adanya musyabahah. Walaupun banyak orang nggak memahami bahwa ini musyabahah, tetapi kita dari jalur qiyas. Ini dikiaskan, kias mirip dengan kias, serupa dengan satu inian, serupa. Kias dari segi perbuatan. Ya gitu ya. Contoh lain. Belilah gorengan. Gorengan jenis ya, jenis makanan. Dan anwa'nya banyak. Bakwan, risol, molen dan akhwatuha, ya kan? Ya. Kemudian antum beli adalah ikan mas goreng. Ikan mas. Anda nyuruh antum beli gorengan. Ya, beli gorengan ya, ini 20.000 buat rame-rame. Antum datang bawa satu ikan mas. Anda nggak tahu antum bahlul atau gimana ya? Antum kemudian berhujah ya, Ustadz, Anda memahami gorengan dengan umum maknawi, bukan dengan umum lafzi al-jins li anwa'i gorengan. Ya kan? Karena kalau misalnya pakai umum lafzi jenis gorengan, pasti terpahami di benak antum ya tadi gorengan molen, pisang goreng, ya nah. Tapi antum maunya ikan mas goreng kan ada kan ikan mas goreng. Berapa harganya kira-kira warteg? Atau di masakan Padang ya 20.000-an lah kira-kira. Dan itu satu doang. Krempeng lagi. Nah, antum datengin. Ini Ustaz, ini buat bagi-bagi makan bareng ikan mas goreng gimana antum? Ustaz, anak kan memahami ini dengan umum maknawi. Karena ini semakna dengan gorengan. Dari mana maknanya? Qiyas ya Ustaz. Ini dikiaskan dengan gorengan karena memiliki sama-sama pemaknaan goreng. Maka disitulah anak menyesal mengajari antum. Disitulah anak letih-letih mengajari antum untuk hal seperti ini. Prakteknya salah. Iya, praktiknya salah. Gitu, paham nggak amat di sini? Jadi ada makna gorengan di sini, tapi dia nggak masuk ke dalam keumuman lafal yang dimaksud, gitu loh. Walaupun betul maknanya iya kias betul. Iya betul. Nah, seperti itu. Itu umum maknawi. Ya. Baik, kembali ke yang tadi. Al-umum al-ma'nawi wa huwa anna al-mukhalafata mustaqqah. Bahwasanya penyelisihan terhadap orang kafir itu sifatnya mustaqqah. Dia kembali ke maknanya. Ya.
fa innama amara biha, yaitu Nabi SAW amara biha, Nabi SAW memerintahkan untuk mukhalafah terhadap orang musyrik, untuk menyelisih orang musyrik, lima'na, disebabkan suatu makna, lima'nan kauniha mukhalafatan, untuk suatu makna yang merupakan suatu penyelisihan, sebagaimana sudah berlalu. Wa dzalika tsabitun fi kulli fardin min afradil mukhalafah, maka itu sabit untuk setiap fard itu apa? Setiap single dari setiap permasalahan mukhalafah. Fayakun al-umumu tsabitan min jihatil ma'na al-ma'qul, maka umum bisa terwujud dari segi makna yang terkiaskan. Makna yang ma'qul di sini maqisu alaih, makna yang terkiaskan. Ya, karena akal itu adalah alat untuk mengkiaskan sesuatu. Antum akan menyerupakan hal-hal dengan akal. Iya, akal itu memang selalu mengkiaskan. Dan kias itu suatu dalil akli. Biasanya kan dalil nakli itu imma Quran sunnah, dan kadang ijma'. Ijma' termasuk nakli terhadap kaum muslimin. Tapi kias masuk ke dalil akli. Makanya kias, makanya akal ma'qul, yaitu yang dikiaskan, makna yang dikiaskan. Begitu. Jadi umum ma'nawi ini kadang-kadang malah lebih lebar masalahnya. Karena betapa banyaknya hal yang bukan merupakan bagian darinya tapi bisa terkiaskan dengannya. Iya atau enggak? Dia bukan bagian dari hal tersebut, tapi ada keserupaan makna sehingga dianggap sejalan. Wa bihadzaini at-tariqaini yataqarraru al-'umumu fi qoulihi ta'ala fa'tabiru ya ulil absar wa ghairi dzalika min al-af'al. Dan dengan dua jalur ini, jalur umum lafzi dan umum ma'nawi, maka tertakrirlah, terketahuilah, tertetapkanlah keumuman dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah ibrah. Mengambil ibrah itu sama dengan mengambil kias. Antum perhatikan aja, namanya mengambil ibrah pasti mengambil kias, ya enggak? Mengambil ibrah dari ayat pasti mengambil kias. Hah? Ya. Bagaimana cara kita mengambil ibrah di ayat misalnya? Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul misalnya. Maka bersabarlah sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Kemudian diceritakan bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Dituduh macam-macam sama kaumnya dan seterusnya. Antum mengambil ibrah, kemudian pasti antum mengkiaskan dengan kejadian antum mungkin. Antum dakwah dicela orang. Ya, ada enggak keserupaan makna? Ada kan? Ya enggak? Antum dakwah enggak di Cisat? Misalnya ada ustaz, antum kenal Ustaz Taufik Utsman enggak? Ustaz di Pelabuhan Ratu. Beliau Masya Allah dakwah di Pelabuhan Ratu kan masih banyak hurufatnya. Di Pelabuhan Ratu itu. Hurufat, dan banyak sebagian pendekar ke sana untuk bertapa. Ya kan, di bagian-bagian yang memang jarang didatangi orang. Ya, misalnya, dan dakwah beliau banyak yang menentang, banyak yang mencegah. Tapi misalnya beliau kemudian mengambil ibrah dari kisah Nabi Nuh, dari kisah Nabi Hud, dari kisah semua nabi. Maka pasti yang namanya mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut tercermin dan terkiaskan dengannya kisah pribadi beliau. Ya atau tidak? Seperti itu. Ya. Atau dalam hadis, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Ya. Sekiranya ayat tersebut, misal ayat tersebut ada konteks sababun nuzul khusus, tapi lafalnya umum tidak. Lafalnya umum. Kemudian antum mau beriktibar dan mengambil ibrah dari ayat tersebut. Allah Ta'ala pasti akan memberikan ujian kepada kalian dari al-khawf, rasa takut di hati. Tapi sekarang antum melihat diri antum kemudian, ana belakangan ini takut miskin. Tercantum enggak di ayat tersebut takut miskin? Enggak. Tapi lafalnya umum. Dan antum mengkiaskan, di situ ada pengkiasan antara teks dengan kejadian di diri antum. Ini kias bukan? Kias. Makanya namanya i'tibar. Ini namanya i'tibar.
atau bahasa kerennya kalau sekarang merefleksikan Al-Quran di kehidupan nyata. Begitu. Fa'tabiru ya ulil absar. Gimana? Paham nggak, Ahmad? Alwi paham? Nggak paham? Belum paham? Bisa pulang nggak antum? Apa yang dimaksud mengambil ibrah, ikhwan? Mengambil ibrah itu sama dengan merefleksikan. Misalnya mengambil ibrah dari nas Al-Quran. Ya, berarti antum merefleksikan dan mengkiaskan nas makna dari kandungan dari Al-Quran, ayat Al-Quran tersebut dengan suatu kejadian. Ngerti? Ya. Contoh yang lainnya apa? Contoh misalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti merasakan, jiwa pasti merasakan kematian, mengecap kematian. Taib kullu nafsin am. Kita bisa mengambil itu dari sisi umum lafzi, dha'iqatul maut. Ya, maut ini kematian itu udah nggak usah dibilang umum atau khusus karena namanya mati gitu, orang tahu itu mati gitu kan. Kalau ini kematian umum atau kematian khusus ya, repot. Ya, nanti dia mati malah jadinya. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Antum kemudian beriktibar. Fulan wafat. Masya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ketika itu antum akan melihat di diri antum. Begitupun ana. Ana kan termasuk memiliki jiwa. Ana adalah jiwa dan pasti akan mengalami kematian. Di sini ada nggak pengkiasan antara ayat melihat ke kejadian orang, kemudian ke diri sendiri kelak? Ada nggak? Ada nggak di situ pengkiasan, yaitu kias itu dia i'tibar, dan i'tibar itu adalah jembatan. Makanya di antara makna jembatan adalah apa? Abrah. Karena ada kontora, ada abrah, ya. Maka kias itu seperti menjadi jembatan antara nas terhadap suatu peristiwa. Ini kias, gitu. Maka ketika antum i'tibar ada koneksi antara makna dari ayat yang antum baca dengan kenyataan. Nah, ini kias namanya. Paham? Gimana? Itu. Jadi fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah ibrah wahai ulil absar. Maka orang yang cuma baca tok dan dia tidak memikirkan makna dan tidak merefleksikannya di bagaimana kehidupan, maka dia belum mengambil ibrah dengan benar, atau bahkan belum mengambil ibrah sama sekali. Dia hanya tilawah. Apakah tilawah itu dengan i'tibar sama? Tidak. Tilawah lebih umum. Adapun i'tibar itu dia memikirkan betul-betul dan merenungi kemudian bagaimana kejadian di kehidupan nyata. Ya, begitu. Ya. Sampai mana antum baca ya? Wa ghairu dzalika minal af'al. Ayo dilanjut. Wa in kana Wa qala al-muallif rahimahullah wa in kana aktsarun nasi innama yafza'una ila tariq ats-tsani wa qalla minhum man yatafattanu lit-tariq al-awwal wa huwa ablaghu idza sahha. Baik, nah lihat. Kebanyakan manusia mereka menerapkan metode yang kedua ini, yaitu umum ma'nawi. Dan sedikit dari mereka yang yatafattan, yang betul-betul apa maknanya yatafattan? Al-Qur'an maknanya adalah sedikit dari mereka yang memahami metode yang pertama, yaitu umum lafzi. Rata-rata orang lebih ke umum ma'nawi, seperti yang tadi Nabi bilang. Ya, seperti yang tadi Anda bilang. Mencukur rambut gaya Edgar Davids misalnya, atau David Beckham. Banyak orang itu tidak memahami bahwa itu masuk dalam keumuman lafal mukhalafah atau musyabahah. Ya, menyinggung di sana. Nah, mereka nggak memahami itu. Maka kita hadapkan ke mereka pemahaman umum ma'nawi dengan qiyas. Bahwasanya dalam mencukur ini ada pengagungan dan ada penyerupaan.
Ya, atau ada pengagungan terhadapnya, ada kesukaan terhadapnya, dan pengagungan atau kesukaan tersebut itu mestilah sama dengan adanya penyerupaan. Atau gini, kata Nabi SAW, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Man tasyabaha biqaumin fa minhum. Barang siapa yang menyerupai orang-orang musyrik, barang siapa menyukai suatu kaum, maka dia termasuk darinya. Taib. Orang kalau menyerupai itu ada nggak rasa suka? Ada nggak rasa suka? Pasti ya, biasanya gitu kan. Dia berusaha menyukai karena dia suka dengannya. Oke? Kalau antum cukur rambut seperti dia itu seorang kafir itu, ada nggak rasa suka? Ada. Sama di sini. Ada rasa cinta. Dari sisi itu, umum maknawi ini bahkan lebih banyak lagi kiasan-kiasannya. Begitu, ya. Makanya tadi yang beli ikan mas goreng itu ada kebenarannya juga yang dia tawarkan kepada ustadznya dan kepada ikhwan-ikhwan. Dia memberikan pelajaran kepada ikhwan. Iya. Bahwa saya di sini ada keumuman lafzi ma'nawi. Ketika dia hamparkan ini ustaz, ikan mas goreng. Allahumma musta'an kata ustadznya. Ittaqillah. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka kata yang membeli ikan mas goreng itu tersebut, bukankah gorengan yang Ustadz maksud memang itu bakwan dan molen dan seterusnya, itu ada makna. Ikan mas goreng ini juga ada makna, yaitu sama-sama di atas penggorengan. Iya. Maka dalam makna ini mereka berkumpul ya Ustadz. Ada muwafaqah dari segi makna. Ya. Maka di sini masuk ke dalam umum ma'nawi. Dan penggorengan ini mustaqah, ya. Dan ini termasuk fardun min afrodi penggorengan. Fa'tabiru ya ulil absar ya Ustaz. Maka ya begitu. Ustaznya akhirnya masya Allah. Kayaknya kita ngaji dakwah aja besok-besok. Ya. Entah antum kepinteran atau kebelinger atau nggak tahu gimana. Apa ini karena kedurhakaan anak pada orang tua anak itu mungkin ustadznya stres habis itu. Ya. Terakhir, summa naqul wa qala al-muallif rahimahullah thumma naqul hab anna al-ijza'a yahsulu bima yusamma mukhalafatan lakin az-ziyadata 'ala al-qadr al-mujzi'i mashru'ah idza kana al-amru mutlaqan كما في قوله تعالى اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. Ya, taib tu thumma naqul, kemudian kita katakan hab, oke lah. Hab di sini biasanya kalau bahasa kita oke lah. Kalau dalam kitab-kitab hab, ya. Oke lah atau katakanlah. Gitu. Kalau bahasa kita ya. Hab annal ijza'a yahsulu bima yusamma mukhalafah. Oke lah, kita terima misalnya. Ijza itu artinya kecukupan beramal, yaitu cukup dengan hal tersebut maka sudah sah suatu amalan. Itu ijza. Cukup dengan hal dengannya sah dalam beramal. Itu ijza. Makanya dikatakan apakah wudu dengan air musyammas atau air yang dipanaskan, air yang dipanaskan dengan matahari, apakah itu mujzi atau tidak? Maka jawabannya ijza, mujzi misalnya. Mujzi menurut jumhur. Mujzi. Artinya apa? Dia mencukupi dengan ayat tersebut, dia sah perbuatannya. Begitu. Atau pertanyaan, hal ghaslul yadain marratan wahidah mujzi? Mujzi. Apakah membasuh tangan sekali aja itu mujzi enggak? Cukup enggak? Sah enggak? Sah. Paham ya? Kalau misalnya hal ghaslu ba'dil yad mujzi? Ba'dil yad, ghaslu ba'dil yad. Membasuh sebagian tangan tok, sampai sini tok. Mujzi enggak? Cukup enggak? Maksudnya cukup untuk menjadikannya sah enggak? Enggak. Ya. Yang mujzi sampai ini walaupun sekali tok. Baik, gitu ya. Nah,
Itu namanya ijza. Katakanlah, oke lah, kita terima bahwasanya ijza, ketercukupan untuk menjadikannya sah dan legal, itu yahsul, terwujud bima yusamma mukhalafah, dengan apa yang disebut sebagai menyelisihi orang kafir. Ya, anggaplah kita ikut dengan antum, bahwasanya mukhalafah di konteks tertentu saja yang ada dalam hadis. Ya, contoh di masalah apa tadi? Sibok, masalah apa? Semir. Atau masalah kata Nabi SAW, khaliful musyrikin a'ful liha, ya, waqta'u syarib. Cukur kumis, panjangkan, biarkan jenggot. Khaliful musyrikin. Oke, konteks tertentu aja, konteks rambut gitu loh, konteks hal seperti itu. Ya. Oke lah. Seseorang telah memenuhi amal mukhalafah secara mutlak ketika dia berhasil menyemir rambutnya ketika beruban dan juga mencukur kumisnya dan membiarkan jenggotnya. Baik. Oke, kita ikut ya. Anggaplah kita ikut dengan track seperti itu. Sehingga masalah mukhalafah ini terkerucut pada masa-masa itu saja. Lakinna ziyadata 'ala al-qadril mujzi'i masyru'ah. Tetapi kaidahnya adalah az-ziyadah, ini kaidah. Az-ziyadah 'ala al-qadril mujzi' masyru'ah. Pahami baik-baik kaidah ini. Tambahan terhadap kadar yang mujzi' itu tetap masyru'ah selama itu bukan bid'ah ya. Ini bukan bid'ah maksudnya. Paham enggak? Masyru'ah tetap. Az-ziyadah 'ala al-qadri al-mujzi' masyru'ah, kaidahnya. Kaidah dalam bab-bab fikih. Contoh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Baik. Kadar mujzi untuk membasuh wajah berapa? Kadar mujzinya berapa? Sekali toh? Satu. Antum ziyadah 2 boleh enggak? Boleh. Antum ziyadah lagi 3 boleh enggak? Boleh. Ziyadah 4 boleh enggak? Enggak boleh, karena ada dalil yang membatasi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, siapa yang melebihi ini faqad ta'adda wa zalama, dia telah berbuat zalim. Enggak boleh. Kalau sampai lebih dari 3 enggak boleh. Oke. Az-ziyadah 'ala al-qadri al-mujzi' masyru'ah. Tambahan terhadap kadar yang cukup itu disyariatkan selama tidak dibatasi. Kalau dibatasi sampai 3 tok, maka kadarnya hanya mentok di 3. Tapi sekarang antum disyariatkan untuk menikah, ya enggak? Nah, antum menikah dengan satu perempuan mujzi enggak? Mujzi nikah. Antum nikah dengan setengah perempuan mujzi enggak? Nah, ini nikah sama banci, setengah perempuan, setengah laki, enggak mujzi. Oke? Nikah dengan perempuan satu tok mujzi. Khalas, antum telah menunaikan apa? Nikah. Oke? Oke. Tapi di sini ada kaidah yang nanti antum bisa sebutkan kaidah ini di depan istri antum, ya. Az-ziyadatu 'ala al-qadril mujzi'i masyru'ah. Ya. Nambah dari kadar yang cukup, nambah itu disyariatkan. Ain khiftum fil fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathan wa thulatha wa ruba'. Tapi kadar tersebut dibatasi enggak? Dibatasi sampai 4 paling mentok untuk umat Nabi Muhammad SAW, 4 saja. Oke, maka ketika antum melakukan pernikahan kedua dan antum punya kafaah dan juga sanggup untuk itu, ya nggak sembarangan juga ya, 2 atau bahkan 3 kemudian atau bahkan 4, hal tersebut masyru'ah atau tidak masyru'ah? Masyru'ah, ya. Dan itu semua masuk ke dalam keumuman nikah, bukan? Masuk ke dalam keumuman nikah. Oke. Jadi sebagian orang kan, banyak orang memahami nikah itu cukup 1, maka itu udah mujzi. Kata lumumul lafzi 1 tok kelas. Adapun berikutnya enggak. Tapi kita katakan oke, betul ya. Kita bilang itu betul, itulah nikah.
tetapi kadar lebih yang disyaratkan nggak masalah. 2, 3, 4. Begitu. Selama tidak ada larangan untuk menambah. Ya, begitu. Idza kana al-amru mutlaqan kama fi qoulihi ta'ala irka'u wasjudu wa nahwu dzalika min al-awamir mutlaqah. Tapi sekarang wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah artinya apa? Tunaikanlah salat. Ulama berselisih pendapat mengenai makna as-shalah di sini, pemahamannya apakah dia umum untuk seluruh macam salat baik sunnahnya atau fardunya, atau as-shalah di sini dia am al-makhsus atau am urida bil khas. Sebagian ulama memahami apa? Wa aqimus shalah, as-shalah di sini mencakup seluruh macam salat baik fardunya maupun sunnahnya. Sebagian ulama lainnya mengatakan aqimus shalah di sini as-shalah yang dimaksud adalah al-fardhah, yaitu as-salat al-khams, subuh sampai isya. Oke? Baik. Kita anggap kita terima pendapat ulama yang mengkerucutkan salat yang dimaksud adalah salat fardu. Oke. Paham ya sampai sini, paham ya stepnya. Jadi kata sebagian ulama aqimus shalah, tunaikanlah salat. Salat yang dimaksud adalah salat yang diwajibkan, yaitu salat fardu yang 5 itu. Oke. Oke, kita terima wahai ulama, kita terima pendapat antum. Tapi ingat, az-ziyadatu 'alal qadril mujzi masyru'. Bahwa saya tambahan dari kadar yang memang sudah mencukupkan antum menunaikan kewajiban, kadar tambahan itu disyaratkan, yaitu salat sunnah. Tetap disyaratkan. Gitulah. Tapi kemudian ada enggak kemudian syariat membatasi tambahan-tambahan tersebut? Sebagiannya ada pembatasan, sebagiannya tidak. Pembatasan pun ada beragam model. Ada pembatasan waktu seperti waktu terlarangnya sholat, ya. Dan ada pembatasan-pembatasan lainnya. Di antara pembatasannya adalah sholat witir dibatasi, yaitu dengan kadar ganjil. Itu pembatasan termasuk pengkhususan ganjil. Masa witir nggak ada genap witir, nggak bisa. Ya, al-Qur'an seperti itu. Di sini mulai paham nggak, ikhwan? Ya seperti Allah Taala.